Welcome back to my channel. Halo, apa kabar semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai cerita seorang YouTuber yang mengungkap biaya hidup di Korea dan juga pendapat lain nih mengenai biaya hidup di Korea. Seperti apa sih lengkapnya? Gue akan membahasnya secara detail. YouTuber Jang Hansol atau Korea Ryumit nih mengungkapkan ya biaya hidupnya di Korea berdasarkan harga sembako nih geng. Nah, mulai dari harga gula pasir hingga beras. Nah, biaya hidup di Indonesia dengan negara lainnya sudah pasti memiliki perbedaan banget. Nah, nggak terkecuali nih dengan negara Korea Selatan geng, seperti yang diungkapkan juga oleh YouTuber Korea Ryumit ini. Nah, Korea Ryumit atau Jang Hansol nih mengungkapkan kalau biaya hidup di Korea berdasarkan harga sembako nih geng, mulai dari harga gula pasir hingga beras berukuran 10 liter. Menurut pendapat Korea Ryumit ya, katanya seperti ini nih geng, sebenarnya kalau misalkan nggak jelaskan dari biaya tempat tinggal dan juga lain-lain, menurutku itu kayaknya kurang dapet gitu, katanya gitu kan. Karena setiap orang nih mungkin pilihan untuk tempat tinggal itu bisa jadi berbeda-beda. Ia juga menambahkan nih geng, katanya kayaknya bagus banget nih kalau misalnya aku bisa menunjukkan harga sembako di Korea, sehingga video YouTube-nya Korea Ryumit ini menunjukkan harga dari barang-barang yang termasuk 9 bahan pokok alias sembako nih geng. Di videonya tersebut ya, Korea Ryumit mengunjungi salah satu supermarket nih geng, dan ia memperlihatkan beberapa kebutuhan sembako dan juga membandingkan harga-harganya nih. Pertama ya, Jang Hansol nih menjelaskan kalau beras berukuran 10 kg di Korea Selatan dibanderol dengan harga 32.900 won atau setara nih dengan rupiahnya 391.663 rupiah. Hansol juga menyebutkan nih kalau harga beras di Korea setara seperti uang SPP biaya sekolah, katanya di Indonesia per bulannya. Nah, gula pasir di Korea Selatan nih geng, harganya ternyata 5.880 won atau sekitar 69.808 rupiah. Sedangkan nih kalau di Indonesia harganya hanya sekitar 12.000 sampai 15.000 aja kan. Nah, untuk harga minyak goreng nih geng di Korea cukup tinggi juga, dibanderol sekitar 9.880 won atau dirupiahkan nih 117.315 rupiah per 1,9 liter aja. Mahal ya. Nah, nggak hanya ketiga sembako itu aja nih geng, Hansol juga menjelaskan harga daging sapi dan juga ayam loh. Di Korea nih katanya harga daging mencapai 300 ribuan rupiah, sedangkan ayam nih per 1 kilogramnya mencapai 52 ribuan rupiah, katanya seperti itu. Dan netizen tertarik dengan pembahasan harga sembako di Korea karena banyak di antara mereka yang meninggalkan komentar nih di kolom komentar videonya Korea Ryumit tersebut. Berdasarkan informasi nih dari Korea Ryumit tadi, kamu bisa menarik kesimpulan ya, berapa sih biaya hidup di Korea. Dilihat dari sembakonya aja udah mahal nih, tinggal dihitung-hitung aja. Kalau yang lain-lainnya pasti juga meningkat pastinya. Nah, kalau dilansir dari livepal.co.id nih, menurut Livepal ya, kalau biaya hidup di Korea nih dihitung dari sewa tempat tinggalnya geng. Tempat tinggal yang disewakan di sana nih biasanya berupa apartemen geng, dan harga sewanya nih per bulan tergantung dari kamar dan juga lokasinya. Apartemen satu kamar yang berlokasi di tengah kota disewakan sekitar nih kira-kira ya 8,4 juta rupiah per bulannya. Kalau di pinggir kota nih harga sewa apartemen tersebut sekitar 5,9 juta rupiah. Nah, sementara nih untuk apartemen 3 kamar di pusat kota ya disewakan dengan harga 21,8 juta rupiah per bulannya. Kalau di pinggiran harga sewa
sewanya nih sekitar 13,3 jutaan per bulannya rupiah ya. Nah, kalau di Indonesia nih, harga sewa apartemen masih dapat kisaran 3,5 jutaan rupiah hingga 4,42 jutaan rupiah ya. Nah, semisal di apartemen Green Pramuka City Jakarta Pusat nih, geng. Di sana harga sewa bulannya aja buat 2 kamar mulai dari 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah loh. Jadi perbandingannya cukup signifikan ya biaya hidup di Korea dengan di Indonesia. Segi makanan dan juga minuman nih, menurut livepal.co.id ya, katanya biaya hidup di Korea Selatan nih buat makan juga nggak kalah mahal, geng. Karena makan di restoran yang biasa-biasa aja nih bisa keluar duit sampai 91,5 ribuan rupiah loh per orang. Nah, makan burger ukuran combo di McDonald nih harganya nih sekitar 83,8 ribuan rupiah, geng. Nah, terus nih buat nikmati secangkir kopi cappuccino aja di sana nih mesti bayar 57,7 ribuan rupiah. Nah, kalau di sini nih, kalau di Indonesia ya, kamu bisa beli Coca-Cola 330 ml dengan harga 8 ribuan rupiah aja. Kalau di Korea Selatan nih, geng, kamu harus merogoh kocek kamu nih sebesar 22 ribuan rupiah. Jadi signifikan banget, drastis ya perbedaan harga-harganya nih. Itu tadi dia sedikit bahasa nih cerita seorang YouTuber mengenai biaya hidup di Korea dan juga pendapat lainnya nih tentang biaya hidup di Korea. Nantikan terus ya, geng, video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mohon dikoreksi aja ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.